Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifdatul Hanifah dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Bangunan. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Industrialisasi dengan judul Konsep Industrialisasi dan Transformasi Struktural di Indonesia. Transformasi struktural adalah proses peralihan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dan berbagai bentuk perubahan terjadi di setiap perekonomian. Perubahan struktural di negara-negara berkembang umumnya ditandai dengan peralihan dari struktur sektor pertanian tradisional ke struktur industri yang lebih modern. Perubahan ekonomi ini berkaitan dengan konfigurasi permintaan, perdagangan, produksi, dan faktor-faktor lain yang secara terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita. Proses perubahan struktural ekonomi secara umum ditandai oleh beberapa hal seperti menurunnya pangsa industri primer, pertanian, dan peningkatan pangsa industri sekunder industri terhadap PDB atau produk domestik bruto, serta peningkatan kontribusi industri tersier jasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak kebal terhadap dampak virus industrialisasi. Sejak pembangunan ekonomi dimulai sesuai jadwal pada tahun 1969, pendekatan yang dilakukan Indonesia pada dasarnya adalah strategi industrialisasi. Penerapan strategi industrialisasi ini berdasarkan pada dua pertimbangan penting. Yang pertama, pada saat itu negara-negara di seluruh dunia juga sedang menjalankan proyek industrialisasi di negaranya masing-masing, didukung oleh teori pembangunan ekonomi yang tepat. Yang kedua, negara-negara yang berhasil mengembangkan perekonomiannya sepanjang sejarah selalu melalui tahapan industrialisasi dalam perkembangannya. Strategi ini dinilai berhasil karena secara perlahan mengalihkan aktivitas perekonomian dari fokus pada industri primer ke industri sekunder. Konsep industrialisasi merupakan perubahan sosial ekonomi di mana masyarakat berpindah dari tahap pra-industri dengan pendapatan per kapita rendah ke tahap industri. Oleh karena itu, industrialisasi tidak hanya berarti transformasi ekonomi, tetapi juga transformasi sosial. Sedangkan industri sendiri mempunyai pengertian serupa dan menurut Sandi, industri adalah proses bahan mentah atau bahan baku melalui proses produksi yang dibudidayakan dalam jumlah besar, sehingga dapat diproduksi menjadi produk jadi. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang mempunyai nilai guna lebih tinggi, serta meliputi kegiatan perancangan dan rekayasa industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat untuk mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Transformasi struktural adalah proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri dan ke sektor jasa. Secara konseptual, industrialisasi dapat digambarkan sebagai situasi di mana sosial ekonomi berubah dari situasi pra-industri yang berpendapatan rendah menjadi situasi industrialisasi dengan tren berpendapatan tinggi. Transformasi struktur perekonomian yang awalnya berpusat pada sektor pertanian ke arah sektor non-primer, terutama industri dan jasa yang lebih modern, merupakan konsep dari teori perubahan struktural. Dengan kata lain, industrialisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perubahan struktural. Hubungan transformasi struktural dengan ketimpangan pendapatan. Transformasi struktural di Indonesia merupakan permasalahan yang secara umum, transformasi struktural sering diartikan sebagai redistribusi kegiatan ekonomi yang melibatkan tiga sektor, yaitu pertanian atau primer, industri atau sekunder, dan jasa atau tersier, yang melaluinya perekonomian modern mengalami kemajuan. Menurut Echemendy 2009, transformasi struktural merupakan fenomena perpindahan pekerja dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif. Menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2015, sektor ekonomi dibagi menjadi 17 kategori. Selanjutnya, 17 kategori tersebut dapat diringkas lebih lanjut menjadi 3 sektor besar
menurut tahap pembangunan ekonomi, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Transformasi struktural merupakan perubahan kontribusi terhadap penciptaan nilai dan lapangan kerja dari ketiga sektor tersebut. Menurut Dastidar 2012 menunjukkan bahwa perkembangan industri sekunder dan tersier yang lebih cepat dibandingkan industri primer di negara berkembang menyebabkan semakin buruknya ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena terpuruknya sektor pertanian atau sektor primer sehingga mengurangi kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, padahal mayoritas penduduk bekerja pada sektor tersebut. Dampak utama dari perubahan struktural di negara-negara berkembang adalah peningkatan proporsi penduduk miskin dan melebarnya ketimpangan pendapatan. Sedangkan menurut Barlow 2000 menjelaskan teori Kuznets dibangun atas dasar gagasan dasar adanya perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Pekerja yang bermigrasi dari sektor pertanian ke sektor industri akan memperoleh pendapatan per kapita yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya meningkatkan ketimpangan. Pada tahap berikutnya, migrasi sektoral juga akan terjadi di antara para pekerja ekonomi di sektor pertanian, yang akan mengarah pada penyempitan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan secara bertahap. Dampak industrialisasi terhadap aspek sosial masyarakat. Menurut Bintoro Cokroamidjojo, industrialisasi sebagai salah satu aspek pembangunan, yaitu perubahan sosial budaya, akan mengubah struktur sosial dan fungsi masyarakat. Artinya, industrialisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi saja, namun juga menimbulkan hal-hal lain dalam kehidupan masyarakat, seperti pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Akibat datangnya masyarakat dari daerah lain untuk bekerja sebagai buruh di pabrik, perubahan pola perekonomian masyarakat, perubahan gaya hidup, dan permasalahan lainnya jelas menunjukkan keterkaitan dan akumulasi dari ketiga permasalahan tersebut. Pertama, menurut berbagai fasilitas, termasuk perumahan dan transportasi, hingga saat ini permasalahan perumahan belum terselesaikan secara tuntas. Imigran yang bekerja sebagai buruh pabrik tidak ditawari pilihan tempat tinggal oleh perusahaan mereka. Pemerintah memberikan perumahan kepada mereka melalui Bank Tabungan Negara Kepemilikan Rumah atau KPR BTN karena mereka tidak bisa mencicil. Hal ini menyebabkan sebagian warga sekitar, terutama yang mempunyai uang, membangun apartemen sederhana dan menyewakan kepada pekerja pabrik. Namun pembangunannya tidak tertata dengan baik dan akhirnya menimbulkan lingkungan kumuh. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat memerlukan pilihan transportasi, sehingga memberikan peluang bagi perusahaan transportasi untuk berkembang. Namun lalu lintas di kawasan tersebut semakin semrawut karena fasilitas lain seperti jalan tidak terawat dengan baik. Yang kedua, pembangunan pabrik mengakibatkan perubahan pekerjaan sebagian besar penduduk lokal, terutama yang tinggal di pedesaan, dari buruh tani menjadi buruh bangunan. Namun pekerjaan tersebut tidak bertahan lama dan mereka akhirnya kehilangan pekerjaan. Mereka tidak diperbolehkan bekerja sebagai buruh pabrik karena skill yang mereka miliki tidak memenuhi persyaratan dan tidak mungkin mereka kembali ke pekerjaan sebelumnya karena perluasan industri telah menyebabkan hilangnya sebagian besar lahan pertanian di daerah. Yang ketiga, lebih cenderung dikatakan sebagai pola hidup konsumtif. Skenarionya bermula dari adanya pembangunan pabrik-pabrik yang tidak sedikit memerlukan lahan untuk pembangunannya. Untuk itu, maka sebagian besar usahawan membelinya dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan karena tanah tersebut sangat diperlukan, maka tidak jarang mereka membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Situasi tersebut merubah kondisi masyarakat secara drastis. Mereka yang dahulunya hidup biasa-biasa saja, tetapi karena mendapatkan rezeki nomplok dari penjualan tanahnya, maka dengan serba cepat mereka merubah pola hidupnya dengan pola hidup mewah dan bersifat konsumtif. Kesimpulan, transformasi struktural sering diartikan sebagai redistribusi kegiatan ekonomi yang melibatkan tiga sektor, yaitu pertanian atau primer, industri atau sekunder, dan jasa atau tersier, yang melaluinya perekonomian modern mengalami kemajuan. Menurut klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBRI tahun 2015,
Sektor ekonomi dibagi menjadi 17 kategori. Selanjutnya, 17 kategori tersebut dapat diringkas lebih lanjut menjadi 3 sektor besar. Menurut tahap pembangunan ekonomi, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Transformasi struktural merupakan perubahan kontribusi terhadap penciptaan nilai dan lapangan kerja dari ketiga sektor tersebut. Industrialisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi saja, namun juga menimbulkan hal-hal lain dalam kehidupan masyarakat, seperti pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Akibat datangnya masyarakat dari daerah lain untuk bekerja sebagai buruh di pabrik, perubahan pola perekonomian masyarakat, perubahan gaya hidup, dan permasalahan lainnya jelas menunjukkan keterkaitan dan akumulasi dari ketiga permasalahan tersebut. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.